Halo rekan semua, selamat datang di channel Pertanian Terpadu. Channel Pertanian Terpadu ini membahas tentang pertanian terintegrasi yang meliputi bidang perikanan, peternakan, dan juga pertanian. Bagi rekan-rekan semua yang belum bergabung dengan channel ini, jangan lupa dukungannya dengan like, komen, share, dan juga subscribe channel Pertanian Terpadu. Ingat ya, subscribe itu gratis dan banyak manfaatnya. Oke rekan semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas secara khusus mengenai pakan basah dan pakan kering. Khususnya yang berkaitan dengan pertumbuhan tetap maksimal. Nah, bagi rekan-rekan semua yang ingin menggunakan pakan basah atau pakan kering agar pertumbuhannya tetap maksimal, ada beberapa rahasia yang bisa saya bagikan untuk rekan semua sebagai tips supaya baik itu pakan basah maupun pakan kering tetap bisa memberikan hasil yang sesuai dengan harapan. Oke, kita perjelas dulu mengenai pakan basah dan pakan kering ini. Pakan basah yang saya maksud di sini adalah pakan racikan sendiri yang bahan-bahannya kita tentukan sendiri, kemudian diaduk menjadi pakan adukan dengan komposisi yang cukup encer atau berair. Kemudian untuk pakan kering yang saya maksud di sini adalah pakan pabrikan, bukan pakan fermentasi yang kita buat sendiri. Nah, itu bandingannya seperti itu ya. Kemudian bagaimana sih mengenai pakan basah dan pakan kering ini? Sebenarnya antara pakan basah dan pakan kering yang saya maksud di sini bedanya hanya masalah harga saja. Artinya pakan basah kalau kita tahu bagaimana meraciknya, komposisinya seperti apa, juga bisa menjadi pakan yang kualitasnya tak kalah bagus dari pakan kering pabrikan. Nah, itu pada prinsipnya seperti itu. Mudah-mudahan rekan semua harus mengetahui ini dan menyadari hal ini sehingga nantinya rekan semua bisa menetapkan pilihan baik itu akan menggunakan pakan basah maupun pakan kering. Kemudian bagaimana caranya supaya ketika kita akan menggunakan pakan basah atau pakan kering atau kombinasinya tetapi hasilnya tetap bagus, pertumbuhannya tetap maksimal sesuai dengan harapan, baik itu menggunakan pakan basah maupun pakan kering. Kalau kita menggunakan pakan basah sudah pasti biasanya mendekati 99% hasilnya bagus. Tetapi kalau kita pakai pakan kalau kita pakai pakan kering pabrikan itu hasilnya biasanya 90% bagus. Tetapi kalau untuk pakan basah kadangkala banyak juga yang hasilnya kurang memuaskan. Maka dari itu ada beberapa catatan yang perlu rekan semua perhatikan ketika menggunakan atau memilih pakan-pakan ini. Yang pertama yaitu mengenai komposisi dan takaran. Nah, komposisi dan takaran untuk pakan kering pur sesuai usia. Kalau untuk pakan kering itu sebaiknya kita sesuaikan dengan usia. Pakan kering pabrikan seperti fur itu kita sesuaikan dengan usia starter, kemudian untuk penggemukannya seperti apa. Nah, itu sebaiknya kita sesuaikan. Nanti dengan begitu hasilnya akan lebih maksimal. Kemudian untuk pakan basah, komposisinya harus diperhatikan, bahan lunak dan bahan kerasnya misalnya. Kemudian kandungan vitamin atau bahan-bahan yang ada di dalam ransum tersebut itu sesuaikan, ukur kalau bisa ukur, kalau tidak disesuaikan supaya nanti hasilnya akan lebih baik. Jangan asal comot kemudian dikasihkan ke ayam. Jangan asal alternatif kemudian dikasihkan ke ayam tanpa ada analisa pengamatan yang selalu rutin dilakukan. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya juga mengenai jumlah pemberian itu juga harus diperhatikan. Mau pakai pakan kering pun kalau kurang pakan ya tetap saja hasilnya tidak akan bagus. Pakan basah pun kalau ayam itu tidak pernah lapar itu juga bisa tidak kalah dengan menggunakan pakan kering. Oke, artinya akan lebih baik jika ayam selalu kenyang. Kemudian
Poin yang kedua yang harus kita perhatikan yaitu mengenai pola pemberian. Pola pemberian pakan ya. Di sini pola pemberian pakan tentu saja harus tepat. Pakan kering misalnya tentu saja harus kita dampingi dengan air minum. Sedangkan untuk pakan basah kita tidak perlu kasih minum karena di dalam pakan itu sudah mengandung banyak air. Nah, itu untuk polanya pemberiannya. Kemudian pemberian maksimal tidak terbatas atau ayam bisa makan sepanjang hari sesuka dia. Dengan cara seperti itu ayam tidak stres, kemudian pencernaan ayam tidak terlalu diforsir, makan sedikit-sedikit tetapi tidak pernah telas, itu hasilnya juga akan lebih bagus daripada yang sekali makan tembolonya besar sekali, besar benar, kemudian habis itu lapar sepanjang hari. Nah, seperti itu juga akan lebih baik. Nah, pada prinsipnya komposisi dan takaran serta pola pemberian pakan harus kita perhatikan dengan baik. Dengan begitu, baik itu kita menggunakan pakan basah maupun kita menggunakan pakan kering pabrikan yang berupa fur, itu kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Tanpa menerapkan dua hal tersebut, tanpa memperhatikan dua hal tersebut, walaupun kita menggunakan pakan kering pabrikan yang super mahal, super bagus itu, tetapi belum tentu hasilnya nanti akan sebagus yang kita harapkan. Nah, itulah tadi sedikit gambaran yang bisa saya berikan. Terakhir saya sekedar mengingatkan, bijak-bijaklah kita dalam menentukan pilihan yang tentunya sesuai dengan keadaan kondisi yang ada di lingkungan peternakan kita masing-masing. Dengan begitu kita bisa selalu menyesuaikan antara pendapatan dan pengeluaran yang harus kita berikan kepada peternakan kita. Oke, saya rasa pendek saja untuk video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk rekan semua. Kalau ada salahnya saya mohon maaf. Kalau ada kurangnya silakan saya mengundang rekan-rekan semua untuk bisa menambahkan dan melengkapi apa yang saya sampaikan. Terima kasih, salam sukses untuk semua. Sampai bertemu pada video-video dari pertanian terpadu selanjutnya.